Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan jika sebenarnya Mikey masih menjadi anak kecil di hadapan Emma. Walaupun ia terlihat tegar di semua anggota Tauman, ia masih membutuhkan Emma sebagai orang yang memahami dan mendukungnya. Baru sebentar Takemichi menyadari hal tersebut, Kisaki sudah langsung bertindak dengan menyerang Emma secara brutal. Mikey mencoba untuk menyelamatkan Emma dengan membawanya ke rumah sakit, namun tindakannya sudah terlambat. Pada akhirnya Emma mati di dekapan tubuh Mikey, saudara tiri yang selalu ia dukung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Kisaki dan Izana yang sedang mengobrol. Di sana, Izana menyampaikan jika korban telah disiapkan sebagai kambing hitam atas tindakan Kisaki sebelumnya, sehingga Kisaki tidak akan ditangkap. Kemudian Kisaki berkata, "Aku mengenal Mikey lebih baik dari siapapun. Untuk berdiri di atas orang lain, yang kau butuhkan bukanlah otak, tapi pengaruh." Mikey berdiri di atas orang lain dengan pengaruhnya. Dia tidak bisa bersama dengan rendahan yang ada di Tauman saat ini. Itu hanya akan menghancurkan potensi terbesarnya. Itulah mengapa aku harus memperbaiki jalan Mikey. Untuk mencapainya, aku berencana membunuh Draken menggunakan Kiyomasa yang menyimpan dendam dengannya. Aku hampir membuat dia terbunuh, tapi Hanagaki Takemichi menghalangi rencanaku. Ide selanjutnya, aku mendirikan Valhalla dan melantik Mikey sebagai pemimpinnya. Tapi orang yang kemudian menghalangiku adalah Baji Keisuke. Itulah mengapa aku menggunakan Kaiju Tora Hanemiya untuk membunuh Baji. Aku tinggal melenyapkan orang-orang yang menghalangi jalanku. Tidak peduli apa yang kulakukan, tidak ada yang bisa memuaskanku. Tapi melihat Mikey kehilangan orang yang dia cintai, menggunakan dia sebagai medianya, aku akan segera terlahir kembali. Kemudian Izana bertanya apakah membunuh Emma adalah sentuhan akhirnya. Ia juga bertanya kenapa Kisaki sampai repot-repot mengotori tangannya untuk melakukan hal tersebut. Padahal ia bisa dengan mudah menggunakan orang lain untuk melakukannya. Apa yang menginspirasi Kisaki untuk melakukan hal tersebut? Tapi Kisaki menjawabnya dengan pertanyaan juga. Apakah itu hal yang penting untuk ditanyakan bagi orang yang membunuh adik kandungnya? Izana pun berkata, "Adik kandung, 10 tahun aku menghabiskan waktu di tempat tersebut. Satu-satunya orang yang mengunjungiku adalah Shinichiro. Satu-satunya hal yang bisa mengisi hati kosongku adalah cintanya. Hei Kisaki, semua yang kupedulikan adalah semua yang Shinichiro cintai. Oleh karena itu, kejahatanmu telah melengkapiku. Jadi akan kubiarkan kau menggunakanku. Saat ini Mikey sama sepertiku yang sedang berada di puncak kehampaan. Aku sendirilah yang akan menjinakkan Mikey. Akan kugunakan waktuku yang berharga. Hei Kisaki, Tauman kini milikmu." Sementara Kisaki sendiri hanya berdiri di atas puncak gedung sembari berkata dalam hati, "Jadi bagaimana sekarang pahlawan?" Di tempat lain terlihat Takemichi masih diam mematung melihat jam yang menunjukkan pukul 5 sore. Tubuh Emma sudah mulai kaku dan dingin. Draken yang menatap tubuh Emma hanya bisa diam menunduk. Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Takemichi tak kuasa menahan air matanya melihat kesedihan mendalam dari Draken. Di luar ruangan, Mikey hanya bisa menyandarkan kepalanya ke tembok. Kepalanya pusing sementara air matanya sudah mengering, sampai-sampai membuat wajahnya terlihat begitu menyeramkan. Takemichi yang melihat dua pimpinan Tauman sedang berduka berkata dalam hati jika ia harus berbuat sesuatu. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Terlihat Draken berjalan keluar lalu memanggil Mikey. Kemudian Draken meminta Mikey untuk mengikutinya pergi keluar. Takemichi sendiri masih belum memahami apa yang Draken lakukan bersama Mikey. Setelah berada di luar rumah sakit,
Draken dan Mikey saling berhadapan. Ia bertanya kepada Mikey sebenarnya apa yang sudah terjadi. Lalu tiba-tiba Draken langsung menghajar Mikey tepat di wajahnya. Bagaimana bisa kau biarkan ini terjadi? Hei Mikey, apa yang kau lakukan? Melihat Draken yang sangat marah kepada Mikey membuat Takemichi langsung bersujud dan berteriak jika semua ini adalah salahnya. Ia tepat berada di samping Emma saat kejadian, tetapi Takemichi tidak bisa melakukan apa-apa. Ini semua salahku. Jadi kumohon Draken, jika kau ingin melampiaskan kemarahanmu pada seseorang, seharusnya orang itu adalah aku. Tidak ada alasan bagimu untuk memukul Mikey. Tetapi Draken sama sekali tidak memedulikan perkataan Takemichi dan terus menghajar Mikey. Bukankah kau membentuk Tauman agar kau bisa melindungi kami semua? Pacin ditahan, Baji mati, polisi juga menangkap Kajutora. Draken mengatakan semua itu dengan menghajar Mikey secara bertubi-tubi. Takemichi menahan tubuh Draken supaya ia bisa menghentikan tindakannya. Takemichi tidak sanggup melihat Mikey yang terluka dari mental dan juga fisiknya. Namun Draken sudah terlalu emosi karena sekarang Emma yang harus menjadi korban. Ia memukul Mikey sampai ketua Tauman itu terpelanting ke belakang. Tubuh Mikey terkapar. Ia tahu bahwa semua ini memang tanggung jawabnya. Sementara Takemichi juga ikut terkapar karena ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Di sana air mata Draken menetes mengingat orang yang dicintainya sudah tiada. Draken hanya bisa menunduk karena tak kuasa menahan duka cita yang luar biasa. Takemichi kemudian berteriak meminta Draken untuk mengendalikan dirinya. Ia tahu Draken bisa mengatasi hal tersebut dan menerima apa yang telah terjadi. Namun Takemichi mengatakan semua itu sembari menangis, karena ia tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai untuk selama-lamanya. Saat itu juga Takemichi menyadari jika Draken tidak mungkin bisa menerima semua ini, karena dirinya sendiri juga ingin melihat senyum hina lagi di masa depan. Tidak mungkin Draken bisa menerima kematian seseorang yang sangat berharga baginya, karena Draken dan Mikey tidak bisa kembali ke masa lalu. Tidak sepertiku, mereka berdua tidak bisa kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi. Mikey, kau tidak bisa menerima ini kan? Kau kehilangan segalanya dan tidak bisa menerima semua itu. Lalu kau tidak bisa mengendalikan diri dan menjadi versi terburuk dari dirimu. Ini semua sudah berakhir. Aku tidak bisa mengubah masa depan yang mengerikan itu sekarang. Di tempat lain, semua anggota Tauman yang belum mengetahui kejadian sebenarnya masih menunggu di tempat pertemuan. Chifuyu yang menelpon Mikey tidak mendapatkan jawaban. Begitupun akun yang tidak bisa menghubungi Takemichi. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Sesaat kemudian, Inui datang menggunakan motor naga tutulnya. Chifuyu lalu bertanya keberadaan Takemichi. Namun Inui berkata jika hal yang buruk baru saja terjadi. Setelah mendengar berita yang dibawa Inui, semua anggota Tauman hanya bisa melongo tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Di rumah sakit, Takemichi masih bersama Mikey yang nampak tak berdaya. Di sana, Takemichi terpaksa bertanya mengenai pertarungan Tauman melawan Tenjiku. Karena tanpa perintah dari Mikey, semua anggota Tauman tidak mungkin melakukan pergerakan. Namun duka yang dialami Mikey masih sangat berat, hingga ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kemudian dengan air mata yang bercucuran, Takemichi berkata jika orang yang telah membunuh Emma adalah Kisaki. Aku kenal dia. Dia mungkin melakukan muslihat aneh untuk memastikan supaya ia tidak pernah ditangkap polisi. Bang Mikey, jika kondisi tidak memungkinkan, aku akan melawan Tenjiku sendirian. Mikey masih terdiam mengacuhkan semua perkataan Takemichi yang berjalan meninggalkannya sendirian. Sementara Hina yang melihat mayat Emma menunjukkan ekspresi yang sangat tidak percaya. Ia menangis sejadi-jadinya melihat sahabatnya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Sementara Takemichi dari balik dinding hanya bisa terdiam mendengar jerit tangis Hina. Namun melihat Hina yang makin menangis karena kesedihan membuat Takemichi mencoba menghiburnya. Ia memainkan jari jemarinya untuk membuat Hina lebih tenang. Walaupun sebenarnya ia harus dimarahi Hina karena menganggap tindakan yang dilakukan Takemichi sangat tidak lucu. Tetapi dari luar ruangan, ternyata Takemichi juga menangis saat mencoba menghibur Hina. Ketika usiaku 21 tahun, aku bekerja paruh waktu di Toserba. Di sana ada seorang anak yang terus tersesat.
Aku berusaha menggunakan ini sebagai pengalih, tetapi hal ini malah membuat anak itu menangis semakin keras. Aku akan melindungimu. Aku tahu bahwa aku ini bodoh, tapi inilah aku saat berusia 26 tahun. Aku hanyalah orang bodoh yang tidak tahu ke arah mana hariku berjalan. Meskipun hal seburuk ini terjadi, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Aku tidak tahu apa-apa karena aku lari dari semua yang menyakitiku. Lari dan terus berlari. Kuhabiskan seluruh hidupku untuk berlari. Aku akan pergi karena masih ada hal yang harus kulakukan. Pahlawan tidak akan melarikan diri. Karena aku ingin melihatmu tersenyum, aku akan melindungimu. Hina yang mendengar semua perkataan Takemichi hanya bisa menangis. Ia tahu beban yang harus ditanggung Takemichi selama ini. Kemudian Takemichi berkata dalam hati, "Meskipun hari ini aku akan mati, ayo tuntaskan ini, Kisaki." Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan kesedihan luar biasa yang dialami Draken dan juga Mikey. Bahkan Mikey hanya diam saja ketika Draken menghajarnya untuk melampiaskan kesedihan di dalam dirinya. Sementara Takemichi yang mencoba melerai bahkan juga ikut merasakan kesedihan dari kedua temannya tersebut. Semua anggota Toman yang menunggu perintah akhirnya mendapat kabar dari Inui. Sementara Takemichi yang sudah mengetahui kondisi Mikey akhirnya memutuskan untuk bertindak sendirian melawan Tenjiku. Ia bertekad menyelesaikan konflik dengan Kisaki meskipun nyawa sebagai taruhannya. Takemichi yang baru keluar dari rumah sakit langsung disambut Chifuyu menggunakan motor Suzuki miliknya. Ia meminta Takemichi untuk cepat naik karena semua orang sudah menunggunya. Di tempat pertemuan, Chifuyu mengumumkan jika adik Mikey meninggal akibat kecelakaan. Oleh karena itu, Mikey dan juga Draken tidak bisa ikut dalam pertarungan melawan Tenjiku hari ini. Mendengar hal itu, semua anggota Toman menjadi khawatir karena tidak ada yang bisa dilakukan tanpa kehadiran Mikey dan juga Draken. Hal itu juga dibenarkan Inui, karena pasukan tanpa seorang raja hanyalah rakyat jelata, sehingga ia berpendapat jika 100% Toman akan kalah. Ia meminta Takemichi supaya tidak bertarung hari ini. Semua anggota Toman juga menyetujui apa yang dikatakan Inui. Takemichi lalu mulai berkata, "Pendapat yang bagus, Inui. Jika kita mundur sekarang mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menang. Namun Toman akan melawan Tenjiku malam ini juga." Sontak semua anggota tercengang mendengar keputusan Takemichi. Mereka menganggap Toman tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa adanya Mikey. Mereka bahkan meminta Takemichi untuk tidak bermain-main dan menyuruh Takemichi untuk pergi melawannya sendiri. Salah seorang dari mereka mengatakan jika seharusnya keputusan ini harus menunggu kembalinya pemimpin Toman. Semua anggota Toman bahkan menganggap jika pertemuan ini berakhir. Lalu mereka mulai berjalan pulang meninggalkan Takemichi dan juga Chifuyu. Takemichi menganggap jika yang dilakukan anggota Toman memang realistis. Namun jika Toman tidak bertarung sekarang, mereka akan berada di dalam genggaman Kisaki. Takemichi berpikir jika memang tidak ada cara lain lagi. Lagi pula dari awal ia memang ingin bertarung sendirian. Kemudian Chifuyu bertanya apa yang akan dilakukan Takemichi sekarang. Takemichi lalu berkata meskipun ia harus bertarung sendirian, ia tidak akan bisa kembali sekarang. Chifuyu lalu menjawab jika itu memang keputusan Takemichi, ia akan membuat tempat tersebut sebagai makam peristirahatannya. Lalu tiba-tiba seseorang juga menjawab jika pertarungan itu tidak akan dilakukan oleh Chifuyu dan Takemichi saja, karena Akun dan teman-temannya akan menemani setiap langkah yang dipilih Takemichi. Mereka menganggap jika Takemichi adalah orang yang tak akan pernah kabur meskipun dalam kondisi sulit sekalipun. Oleh karena itu, mereka semua memutuskan untuk melawan Tenjiku secara bersama-sama. Lalu tiba-tiba, seseorang dengan menggunakan kursi roda mengatakan jika Takemichi bukanlah tipe orang yang memilih pertarungan yang akan ia menangkan. Ternyata, orang tersebut adalah Smiley yang mengatakan jika ia menyelinap kabur dari rumah sakit. Kemudian muncul juga Mitsuya yang berkata jika Takemichi itu bego. Itulah alasan kenapa ia tidak pernah kabur. Kemudian Mitsuya meminta Takemichi untuk membawa Engri dan juga Hakai, karena Takemichi tidak
harus menanggung semua beban Toman sendirian. Inui yang melihat hal itu berpikir jika mereka semua sudah gila. Lalu Chifuyu kembali berteriak jika keberuntungan memang tidak memihak Toman. Namun jika mereka melarikan diri sekarang, maka itu adalah akhir bagi Toman. Kita tidak punya pilihan lain selain membuktikan kepada mereka. Bahkan tanpa Mikey, Toman tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Berkat teriakan yang penuh semangat dari Chifuyu dan suntikan motivasi dari dua kapten Toman, membuat semua anggota kembali bersemangat untuk melakukan penyerangan kepada Tenjiku. Kemudian Takemichi berkata pada Chifuyu, "Aku akan menyelamatkan Ema dan juga Baji. Tak tahu bagaimana caranya, tapi kalau aku bisa melakukan hal seperti menembus waktu, maka tidak ada hal yang mustahil. Aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini." Dengan semangat berapi-api, Takemichi lalu memimpin pasukan Toman untuk perang melawan Tenjiku. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Jam menunjukkan pukul 10 di Pelabuhan 7 Yokohama. Di sana, Izana mengatakan jika malam ini mereka akan mengubah sejarah karena tamu-tamu yang ada di sana adalah berandalan-berandalan terhebat. Kemudian kita ditunjukkan berandalan yang sudah ditaklukkan Tenjiku di sana. Izana mengejek mereka semua karena kemampuannya mengecewakan untuk ukuran berandalan terkuat. Salah satu dari mereka lalu mengatakan jika Izana adalah monster. Sesaat kemudian, Kakucho berkata jika sudah lewat jam 10 dan Toman belum juga datang. Kemudian kita ditunjukkan semua petinggi Tenjiku yang duduk di atas kontainer. Lalu Shion Madarame menjelaskan jika ia dan Rindo Haitani sudah membereskan Mitsuya serta Smiley. Kemudian Muto sudah menghabisi divisi 1 sehingga Koko bergabung ke Tenjiku. Sementara untuk Draken dan juga Mikey, Kisaki dan Hanma sudah menghancurkannya. Walaupun Mochi berkata jika ia masih belum menyukai cara yang digunakan Kisaki. Kemudian Muto berkata pada Izana, jadikan mimpi yang generasi S62 inginkan sampai mereka lupa realitas saat ini. Toman sudah selesai. Lalu Izana mulai memberikan pidato kepemimpinannya. Tenjiku akan selangkah maju ke depan, mempekerjakan semua berandalan di Tokyo. Kita akan menantang neraka orang dewasa. Tak peduli entah mereka Yakuza atau siapapun, kita akan menghancurkan siapapun yang menentang kita. Kita akan mengendalikan semua kegelapan yang ada di Jepang. Dan tepat di tengah itu semua adalah di mana kau akan berdiri, Mikey. Akan kubuat kau menderita hingga saat-saat terakhir. Shion lalu berkata jika Toman tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa adanya Mikey. Lalu Mochi menimpali jika mereka masih saja belum datang. Tapi tiba-tiba Kisaki berkata jika mereka pasti akan datang. Izana bertanya apa maksud Kisaki. Namun Kisaki malah menyuruh Izana untuk diam sebentar karena ia mulai mendengar suara knalpot motor yang mulai bersaut-sautan. Kakucho tidak percaya dengan suara yang didengarnya. Izana juga sedikit tidak menduga jika Toman akan benar-benar datang. Dari kejauhan, rombongan pasukan Toman mulai berjalan dengan semangat berapi-api dipimpin oleh seorang Takemichi dan juga Chifuyu yang berada di garda terdepan. Akhirnya, kini semua anggota Toman benar-benar berhadapan di depan pasukan Tenjiku. Semua petinggi Tenjiku akan berhadapan dengan anggota Toman yang kekuatannya pincang sebelah. Semua petinggi Tenjiku diisi oleh berandalan-berandalan terkuat, sementara Toman hanya diisi Chifuyu, Inui, Hakai, Pehyan, Engri, dan juga Takemichi. Di sana, Kisaki langsung berkata jika ia selalu menunggu kedatangan sang pahlawan, yaitu Hanagaki Takemichi. Dari kejauhan, Chifuyu melihat Kisaki yang hanya melihat pertarungan dari atas kontainer. Itu artinya Toman harus mengalahkan Tenjiku terlebih dahulu untuk menghajar Kisaki. Sementara Takemichi sendiri sudah bertekad jika ia akan menyeret Kisaki dari tempatnya nanti. Kini 400 anggota Tenjiku akan bertarung melawan 50 anggota Toman. Izana sebagai ketua Tenjiku menunjuk Shion Madarame untuk maju terlebih dahulu. Tak butuh waktu lama, Shion langsung maju dan berkata akan mengambil kepemimpinan perang. Ia pun memperkenalkan diri sebagai mantan ketua Black Dragon dan salah satu dari 4 raksasa Tenjiku, Shion Madarame. Kemudian Shion bertanya siapa wakil dari Toman yang akan melawannya. Takemichi bertanya-tanya sebenarnya
apa maksud Shion. Lalu Yamagishi menjelaskan jika ini adalah duel 1 lawan 1 yang akan berlanjut ke pertarungan massal. Setelah memahaminya, Takemichi berkata jika duel kali ini dialah yang akan menjadi pemimpinnya. Dari jauh Shion mengejek, "Ayolah Tauman, berhenti bermain-main. Mikey, Draken, Mitsuya, dan Smiley, kalian tidak mempunyai anggota inti. Kalian bahkan tidak memilih orang untuk memimpin perang." Tapi tiba-tiba Pehyan maju dan menantang Shion jika dirinya lah yang akan melawannya. Takemichi terkejut melihat hal itu. Namun Pehyan berkata jika Takemichi adalah pemimpin perang hari ini, jadi ia meminta Takemichi untuk mundur terlebih dahulu. Kemudian Pehyan mengenalkan diri sebagai kapten divisi ketiga Tauman. Namun Shion menjawab jika ia tidak peduli karena ia berencana membunuh semua anggota Tauman sendirian. Takemichi yang melihat dari kejauhan mendapatkan ceramah dari Chifuyu bahwa memimpin perang itu penting karena pihak yang menang akan mendorong semangat anggotanya. Sementara itu, Izana mengatakan jika Shion adalah anjing paling gila di Tenjiku. Semua anggota Tenjiku juga berteriak meremehkan Pehyan. Tapi tiba-tiba Pehyan langsung melayangkan pukulan yang sangat keras ke wajah Shion Madarame. Izana dan semua anggota Tenjiku sangat terkejut melihat hal tersebut. Mereka tidak percaya jika Shion langsung terkapar dengan satu pukulan Pehyan. Bahkan Takemichi sendiri juga tak percaya jika duelnya akan berlangsung secepat itu. Kemudian Hakai berkata jika Mitsuya pernah berkata padanya, Pehyan mungkin sedikit bego, tapi untuk ukuran fisik, Pehyan jauh lebih kuat dari Mitsuya. Sementara Pehyan sendiri langsung mengejek semua anggota Tenjiku yang tadi mengolok-olok dirinya. Setelah berhasil menumbangkan salah satu dari top 4 Tenjiku, Pehyan langsung berteriak kepada Takemichi, "Hei Takemichi, mulai dari ini sisanya terserah padamu. Mulailah peperangan ini untuk kami." Semua anggota Tauman pun langsung bersiap untuk memulai peperangan. Takemichi lalu mengucapkan terima kasih kepada Pehyan. Lalu ia menengok ke belakang dan menanyakan kesiapan teman-temannya. Dengan tersenyum tipis, semua kawan-kawan Takemichi menjawab jika kapanpun mereka siap. Takemichi lalu menatap lawannya dengan wajah yang sangat fokus. Kemudian ia berteriak lantang kepada Kisaki, sedangkan Kisaki juga berteriak memanggil Takemichi. Di sana Takemichi berkata jika ini adalah pertarungan yang panjang, ia akan mengakhirinya malam ini juga. Kisaki sendiri juga berkata hal yang sama kepada Takemichi. Sesaat kemudian, perang panjang antara Tauman dan Tenjiku akhirnya pecah juga, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan tekad Takemichi yang benar-benar ingin melawan Tenjiku walaupun ia harus sendirian. Namun teman-teman Takemichi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi, karena mau bagaimanapun mereka tidak akan membiarkan Takemichi menanggung beban Tauman sendirian. Akhirnya, Tauman benar-benar berangkat ke pelabuhan untuk menantang Tenjiku di sana. Saat duel 1 lawan 1, Shion Madarame dapat dilumpuhkan dengan mudah oleh Pehyan hanya dengan satu pukulan. Setelah hal itu, perang besar antara Tauman dan Tenjiku akhirnya pecah juga. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.